Lo pernah nggak sih ada masalah kecil aja langsung bikin kepala panas? Lagi macet sedikit, langsung emosi. Ada chat kerjaan masuk, langsung kepikiran sampai malam. Hidup kayaknya selalu bikin tegang, dan pikiran gak pernah tenang. Padahal, kalau pikiran lo gampang keganggu, lo bakal susah banget bikin keputusan yang benar. Hidup lo bisa kebawa arus masalah kecil yang akhirnya ngerusak hal-hal besar. Tapi tenang, kabar baiknya, pikiran itu bisa dilatih. Sama kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat juga. Dan di video ini, gue bakal nunjukin gimana caranya melatih pikiran biar tetap tenang di kondisi apapun, bahkan saat dunia lagi nggak berpihak sama lo. Sebenarnya, sebelum kita ngomongin cara melatih pikiran biar selalu tenang, kita harus jujur dulu. Kenapa sih pikiran kita gampang banget kacau? Jawabannya simpel, karena kita kebiasaan reaktif, bukan responsif. Contohnya gini, lagi di jalan, ada motor nyelip sembarangan, otomatis kita maki-maki. Atau ada email kerjaan datang malam-malam, langsung panik, padahal belum tentu harus dijawab saat itu juga. Itu contoh kecil gimana otak kita selalu lompat ke reaksi pertama tanpa mikir panjang. Dan kalau pola kayak gini ke bawah terus, jangan heran kalau hidup berasa kayak selalu dikejar masalah. Ada satu penelitian menarik dari Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence. Dia bilang, manusia punya dua mode kerja otak, mode reaktif, emosi meledak-ledak, dan mode reflektif, tenang, mikir dulu sebelum bertindak. Masalahnya, kebanyakan orang kebiasaan hidup di mode pertama. Makanya, gampang capek, gampang stres, dan susah ngambil keputusan jernih. Nah, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita bisa geser dari mode reaktif ke mode reflektif? Disinilah, seni melatih pikiran itu penting banget. Tenang itu bukan bawaan lahir, bukan cuma milik orang kalem yang kelihatan cool dari sononya. Tenang itu keterampilan, kayak skill public speaking, skill masak, atau skill olahraga. Kalau lo nggak pernah ngelatihnya, ya wajar kalau pikiran lo gampang meledak tiap ada masalah. Tapi kabar baiknya, begitu lo mulai latihan kecil-kecilan, hasilnya bisa kerasa cepat. Bahkan hal sederhana kayak narik napas dalam 5 detik aja bisa jadi awal buat bikin pikiran lebih stabil. Jadi, poin utama segmen ini, pikiran lo gampang kacau karena kebiasaan reaktif. Tapi, tenang itu bisa dilatih, bisa dibangun, dan bukan sesuatu yang cuma punya orang lain. Di segmen berikutnya, gue bakal tunjukin latihan paling simple tapi powerful yang bisa lo terapin bahkan kalau lagi sibuk banget. Kalau tadi kita udah bahas kenapa pikiran gampang kacau, karena kebiasaan reaktif, sekarang saatnya masuk ke latihan konkret yang bisa bikin pikiran lebih stabil. Dan tenang aja, ini bukan latihan ribet kayak harus meditasi sejam atau retreat ke gunung. Justru, gue mau kasih langkah yang sederhana banget. Bisa lo lakuin di mana aja, bahkan kalau lagi kerja, di jalan, atau lagi stuck sama masalah pribadi. Langkah 1, latihan napas 5-5-5. Lo tarik napas lewat hidung selama 5 detik, tahan selama 5 detik, lalu buang lewat mulut pelan-pelan selama 5 detik. Kedengarannya receh, tapi ini cara paling gampang buat ngeriset sistem saraf lo. Kenapa penting? Karena saat lo panik atau stres, tubuh otomatis masuk mode fight or flight. Jantung berdebar, napas cepat, pikiran gak karuan. Dengan pola napas 5-5-5 ini, tubuh lo dikasih sinyal kalau lo aman, gak ada ancaman.
Hasilnya, pikiran jadi lebih kalem. Contoh penerapan, bayangin lo lagi dapat notifikasi WhatsApp dari bos jam 10 malam. Isinya, besok pagi kita meeting dadakan. Pasti panik kan? Nah, sebelum mikir ribuan kemungkinan yang bikin makin stres, coba tarik napas 5-5-5. Rasain bedanya. Otak lo bakal lebih tenang dan lo bisa mikir, oke, besok meeting, apa yang bisa gue siapin sekarang? Apa yang harus gue catat biar nggak kelupaan? Langkah 2, jurnal 3 menit. Setelah napas lebih stabil, lo bisa tambah latihan kecil, nulis pikiran di kertas atau notes HP selama 3 menit. Nggak perlu bikin tulisan bagus atau puitis, cukup tuangin aja apa yang lagi bikin resah. Misalnya, gue takut meeting gagal, gue nggak pede, gue takut dimarahin. Begitu lo tulis, otak jadi lebih lega, kayak sampah pikiran keluar dari kepala. Ini penting banget bro, karena banyak orang kepalanya penuh sama noise yang nggak pernah dituang keluar. Akhirnya, pikiran makin sesak dan susah tenang. Dengan nulis, lo kasih ruang baru di kepala buat mikir jernih. Langkah 3, fokus ke hal kecil yang bisa dikontrol. Pikiran kacau biasanya muncul karena kita sibuk mikirin hal-hal di luar kendali. Misalnya, kalau gue ngomong salah besok gimana? Atau kalau bos kecewa gimana? Padahal, itu semua belum tentu kejadian. Jadi, triknya, pilih satu hal kecil yang lo bisa kontrol sekarang. Misalnya, oke, gue bisa siapin 3 poin buat meeting. Atau, oke, gue bisa cek ulang laporan. Sesimpel itu. Nah bro, 3 langkah ini, napas 5-5-5, jurnal 3 menit, dan fokus ke hal kecil, itu udah cukup jadi pondasi awal buat bikin pikiran lo lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita bakal bahas gimana menjaga ketenangan ini biar nggak cuma sesaat, tapi bisa jadi kebiasaan sehari-hari. Latihan nafas, jurnal, atau fokus ke hal kecil, itu mantap banget buat meredam pikiran saat lagi kaos. Tapi masalahnya, kalau cuma dipakai pas panik doang, hasilnya nggak maksimal. Sama kayak olahraga, kalau lo cuma lari sekali pas lagi stres, tubuh lo nggak akan jadi sehat. Kuncinya adalah konsistensi. Bikin tenang itu bukan trik dadakan, tapi gaya hidup kecil yang lo rawat tiap hari. 1. Mulai dari rutinitas pagi. Ketenangan itu bisa ditanam dari cara lo memulai hari. Kebanyakan orang bangun tidur langsung buka HP, cek notif, lihat drama timeline. Otomatis, otak langsung kebanjiran informasi yang bikin tegang. Coba ubah dikit. Begitu bangun, tarik nafas panjang, minum air, lalu tulis satu hal yang lo syukuri pagi itu. Gak usah ribet, sesederhana, gue bersyukur masih bisa bangun, atau gue bersyukur punya kopi pagi ini. Kecil, tapi ini bikin pikiran mulai dengan mode lebih stabil, bukan cemas. 2. Selipkan ruang hening di tengah aktivitas. Lo nggak perlu jadi biksu buat punya pikiran tenang. Caranya gampang. Kasih jeda 2-3 menit di antara aktivitas buat ngecek diri. Misalnya sebelum rapat, sebelum balas chat penting, atau sebelum makan. Cuma duduk, tarik nafas, dan sadar sama diri lo sekarang. Itu udah cukup jadi booster ketenangan. Kalau dibiasain, lo jadi orang yang gak gampang kegeser sama situasi, karena punya rem buat nenangin diri dulu. Contoh nyata, lo lagi di jalan macet, biasanya langsung sumpah serapah. Tapi, kalau udah terlatih kasih ruang hening, lo bisa mikir, oke, macet gak bisa gue ubah, tapi gue bisa manfaatin waktu ini buat denger podcast atau mikir ide. Nah, itu yang bikin beda. Bukan situasinya yang berubah, tapi cara lo ngadepinnya. 3. Bangun lingkungan yang mendukung. Percuma lo latihan nenangin pikiran kalau lingkungan tiap hari penuh racun. Kalau circle lo isinya orang-orang yang tiap hari ngeluh, drama, atau nyebarin kecemasan, pikiran lo bakal ketarik lagi ke arah itu. Jadi, bikin filter. Pilih konten yang lo konsumsi.
Pilih obrolan yang lo ikuti, bahkan pilih siapa yang sering lo dengerin. Bukan berarti lo harus jadi antisosial, tapi lo harus sadar kalau lingkungan itu ngasih efek gede banget ke pikiran. Kalau lo mulai ngejaga rutinitas pagi, selipin ruang hening, dan filter lingkungan, ketenangan bukan lagi momen yang harus dicari, tapi jadi kebiasaan otomatis. Dan ini yang bikin lo beda. Orang lain mungkin sibuk reaktif, sementara lo bisa tetap kalem dan mikir jernih, bahkan di kondisi paling ribet. Segmen selanjutnya, kita akan bahas gimana ketenangan itu bisa jadi kekuatan. Bukan cuma bikin hidup lebih enak, tapi juga bikin keputusan lebih tajam dan langkah lebih mantap. Banyak orang salah kaprah, bro. Mereka pikir orang yang tenang itu lemah, pasrah, atau nggak punya ambisi. Padahal justru sebaliknya, ketenangan itu senjata paling tajam yang bisa lo bawa kemanapun. Coba bayangin, di dunia yang makin ribut, makin cepat, makin penuh tekanan, siapa yang bisa bertahan? Bukan yang paling keras teriaknya, tapi yang paling jernih pikirannya. Ketika pikiran lo tenang, lo bisa ngambil keputusan yang lebih tepat. Orang lain mungkin udah keburu panik, salah langkah, atau reaktif karena emosi. Tapi lo bisa ngelihat situasi dari sudut pandang lebih luas. Kayak main catur, yang menang itu bukan yang paling banyak gerak, tapi yang paling bisa mikir jernih sebelum melangkah. Dan ketenangan itu yang bikin lo bisa ngelihat langkah-langkah yang orang lain gak sadar. Contoh simple, di dunia kerja, orang yang gampang panik biasanya bikin keputusan tergesa-gesa, entah resign tanpa persiapan atau nurut aja sama tekanan atasan. Sementara orang yang tenang bisa mikir, oke, ini bikin stres, tapi apa opsi terbaik gue? Apa langkah realistis yang bisa gue ambil sekarang? Nah, itu yang bikin beda. Hidup lo jadi nggak cuma sekedar reaktif, tapi strategis. Hal yang sama berlaku di hubungan. Saat ribut sama pasangan atau keluarga, reaksi pertama biasanya emosi, marah, tersinggung, atau bahkan mutusin sesuatu yang nyesal kemudian. Tapi kalau lo punya ketenangan, lo bisa tahan diri, dengerin dulu, lalu nyari solusi yang lebih sehat. Ketenangan bukan berarti lo diam aja, tapi lo bisa milih respon yang bikin hubungan lo nggak gampang hancur. Dan yang paling penting, ketenangan itu bikin lo lebih tahan banting. Hidup pasti bakal kasih badai, kehilangan, masalah finansial, ketidakpastian. Tapi kalau lo punya pikiran yang terlatih tenang, lo bisa jalan terus tanpa gampang tumbang. Lo jadi ibarat pohon besar yang meski diterpa angin, tetap berdiri kokoh karena akarnya kuat. Jadi intinya gini, ketenangan itu bukan hadiah instan, tapi hasil latihan. Lo udah belajar di segmen sebelumnya, gimana cara melatihnya, dari rutinitas kecil, ruang hening, sampai memilih lingkungan. Sekarang tinggal lo terapin konsisten, sampai akhirnya ketenangan jadi karakter lo, bukan cuma trik sementara. Dan sebelum gue tutup, gue mau bilang satu hal, jangan remehkan latihan kecil. Justru hal-hal sederhana itu yang kalau diulang tiap hari bisa ngubah cara lo ngejalanin hidup. Karena di tengah dunia yang terus berisik, orang yang bisa tetap tenang akan selalu punya keunggulan. Oh ya, sebelum lo lanjut aktivitas, gue ingetin, jangan lupa klik subscribe, biar lo nggak ketinggalan konten reflektif kayak gini yang bisa bantu lo jalanin hidup dengan lebih jernih dan kuat. Klik sekarang, karena mungkin video berikutnya adalah jawaban yang lo butuhin.